Kemuliaan Masjidil Aqsa. Para ulama menyatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang berlokasi di Baitul Maqdis, Palestina, yang memiliki kawasan kurang lebih 114 hektar. Dia disebut Al-Aqsa karena pada waktu itu merupakan masjid yang paling jauh dalam kata bahasa Arab dari Masjidil Haram di Makkah. Berikut ini beberapa keistimewaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. 1. Kiblat pertama umat Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kiblat pertama mereka yang dahulu adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini berubah kiblat disebutkan dalam hadis Barra bin Azib berkata, saya sholat bersama Nabi ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan sampai turun ayat dalam surah Al-Baqarah, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. 2. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. 3. Tempat berkumpulnya manusia di hari kiamat. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika menyeru para malaikat, menyeru dari tempat yang dekat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud tempat yang dekat adalah batu Sakhra di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, tempat dikumpulkannya dan tempat dibangkitnya manusia. 4. Salah satu 3 masjid yang harus dianjurkan dikunjungi. Tidak dikerahkan melakukan perjalanan susah payah kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidku Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Datanglah dan sholatlah di dalamnya. Sungguhnya, sholat 1 kali sama seperti sholat 1000 kali sholat di tempat yang lain. 5. Negeri para Nabi. Hampir semua nabi yang diutus oleh Allah pernah datang ke Palestina dan sebagian besar tinggal di Palestina. Dari 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, 18 diantaranya lahir dan tinggal di Palestina. Tempat singgah Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj. Dalam hadis tentang rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah bersabda, telah didatangkan kepadaku seekor buraq, yaitu binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku mengikatnya di tempat yang biasa para nabi mengikat kendaraannya. Lalu aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, aku keluar melakukan mi'raj. Tempat Rasulullah mengimami sholat para nabi. Pada peristiwa Isra Mi'raj disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjadi imam sholat bersama para nabi di Baitul Maqdis Al-Aqsa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, dan sungguh aku telah diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi.